Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Kimia Dasar 2 bersama saya Ibu Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu tentang basa dan juga asam. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, pada pembahasan basa dan asam kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama tentang basa, di mana yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama tentang pengertiannya, kemudian karakteristiknya. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang karakteristik ini juga termasuk bagaimana sifatnya dan juga pembagian dari basa ini sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan tata nama. Sedangkan untuk asam juga hampir sama. Pembahasannya yaitu seputar pengertian, karakteristik, termasuk sifat, dan juga pembagian. Apa saja asam itu, ada asam, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada juga nanti yang terakhir yaitu tentang tata nama senyawa asam. Yang pertama yaitu basa. Basa itu adalah senyawa elektrolit. Apa senyawa elektrolit itu? Senyawa elektrolit yaitu senyawa yang dapat mengantarkan arus listrik yang mengandung gugus hidroksida. Jadi ciri-ciri dari senyawa basa yaitu dia memiliki gugus hidroksida. Gugus hidroksida itu adalah OH-. Ingat ya, OH-. Muatannya adalah 1-. Kalau kita berbicara muatan berarti angka dulu baru tanda plus minnya. Bisa dimengerti ya? Nah, apa saja contoh senyawa basa, contoh basa yang kita bisa jumpai di kehidupan sehari-hari? Contoh yang sangat sering kita jumpai, kalian pernah mencuci baju ya? Nah, di dalam deterjen yang kalian pakai untuk mencuci baju, di situ ada basa. Selain itu, ada juga contoh lain, misalnya bagi kalian yang penderita MAH, biasanya anak kos nih, anak kosan sering sekali menderita MAH. Minumnya obat antasida. Nah, di dalam obat antasida atau obat pereda nyeri MAH ini terdapat zat aktif untuk menetralkan asam lambung, yaitu MgOH 2 kali. Nah, lagi-lagi di situ MgOH 2 kali ada gugus hidroksidanya, ada OH-nya. Itu adalah contoh dari senyawa basa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembahasan berikutnya yaitu tentang sifat-sifat basa. Di sini pada sifat-sifat basa kita akan berbicara tentang bagaimanakah sifat fisikanya dan juga sifat kimia. Kalau sifat fisika berarti di sini berkaitan dengan karakteristik dari senyawa basa tersebut. Berarti kalau kita berbicara sifat fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Intinya di situ ya anak-anak ya. Tetapi kalau sifat kimia berarti berkaitan dengan reaksi kimianya. Kalau kita sudah berbicara reaksi kimia, maka ada kemungkinan di situ menghasilkan suatu produk baru. Itu perbedaan pada sifat fisika dan juga sifat kimia. Apa sajakah sifat fisikanya? Yang pertama, rasanya pahit. Ya, tapi tidak semua basa bisa kalian cicipi. Yang bisa kalian cicipi contohnya yaitu MgOH 2 kali yang terkandung pada obat antasida. Kemudian yang kedua, jika terkena kulit terasa licin. Nah, makanya kalau nyuci baju atau yang ada di sabun itu pasti licin ya, karena di situ terkandung senyawa basa. Kemudian semua zat padat. Jadi semua senyawa basa ini berupa zat padat. Tetapi ada pengecualiannya yaitu senyawa NH4OH. NH4OH ini biasanya sering dijumpai dalam bentuk larutan, ya, jadi cair. Kemudian yang terakhir yaitu sangat berbahaya jika terkena mata. Untuk sifat kimianya, nah karena ini senyawa elektrolit, maka dia akan bisa mengalami ionisasi. Maksudnya ionisasi di sini itu terurai menjadi ion-ionnya. Kalau senyawa basa, maka di dalam air, di dalam larutannya, di dalam air, dia akan menghasilkan gugus hidroksida, akan terurai menjadi gugus hidroksida dan juga logam.
OH- ya. Yang kedua, dapat menetralkan asam atau merubah asam menjadi basa. Reaksi ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di bab reaksi penggaraman 1. Ya, kalian akan menjumpai reaksi asam plus basa menjadi garam. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti akan kita bahas di reaksi penggaraman 1. Kemudian sifat selanjutnya yaitu dapat merubah warna beberapa indikator. Contohnya, kertas lakmus merah menjadi biru. Ini nanti akan ada gambarnya, akan ada contoh gambarnya, jadi kalian akan terbayang kertas lakmus itu seperti apa ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya seperti yang sudah jelaskan sebelumnya tadi bahwa senyawa basa itu pasti mengandung gugus OH- dan juga ion logam. Jadi kalau ketika kalian menemukan suatu senyawa apa aja di dalamnya ada gugus OH- ya, berarti bisa dipastikan bahwa itu merupakan senyawa basa. Nah, contohnya ya, yaitu NaOH, FeOH 2 kali, FeOH 3 kali, terus apalagi misalnya BaOH 2 kali, kemudian CaOH 2 kali, dan lain sebagainya. Nah, tetapi anak-anak, hampir semua senyawa basa itu terdiri dari gugus OH- dan juga ion logam, tetapi ada pengecualian. Ada satu basa yang tidak terdapat ion logam di dalamnya. Apakah itu? Yaitu NH4OH, di mana NH4OH ini terdiri dari NH4+ dan juga OH-. Pengecualian hanya ini ya, NH4OH. Selain NH4OH, hampir semua senyawa basa itu terdiri dari gugus hidroksida atau OH- dan juga ion logam. Nah, sebelum kita menginjak ke bab tata nama, kalian harus tahu dulu bagaimanakah cara menentukan valensi dari ion logam pada suatu senyawa basa. Di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kalian bisa melihat jumlah OH- yang terikat. Maksudnya bagaimana? Contohnya, misalkan ini FeOH 2 kali. Maka pada FeOH 2 kali ada berapakah gugus hidroksida yang terikat? Tinggal lihat aja di sini. Oh, ada 2. Kalau gugus hidroksidanya ada 2, karena ada 2 OH-, berarti valensi dari Fe ini bisa dipastikan adalah 2. Ya, tinggal kalian lihat berapakah jumlah OH yang terikat, maka itulah valensi dari ion logamnya. Contoh lain, misalkan NaOH. Nah, kalau sekali lagi perlu diingat, kalau tidak tertulis berarti jumlah OH-nya adalah 1. Karena jumlah OH-nya 1, maka berapakah valensi dari Na di sini? Valensi dari Na berarti juga 1. Contoh lain, AlOH 3 kali. Berapakah jumlah OH-nya? 3. Maka valensi dari Al yaitu 3. Kenapa kalian harus tahu valensi dari logam terikat? Karena hal ini akan sangat berfungsi untuk menentukan tata namanya. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimanakah cara menentukan valensi dari ion logam yang terikat pada suatu senyawa basa. Atau cara lain, kalian bisa menggunakan cara penentuan Bilox. Bagaimana itu caranya, Bu? Oke, ini dia cara penentuan Bilox. Ibu ambil contoh satu senyawa basa, yaitu FeOH 2 kali, FeOH 2 kali. Tadi OH muatannya berapa? Muatannya yaitu 1 min. Kalau kita berbicara muatan, ingat angka dulu baru muatan. Tapi kalau Bilox atau bilangan oksidasi itu terbalik. Kalian tuliskan dulu tanda plus minnya baru diikuti oleh angka. Tapi kalau valensi itu hampir sama sebetulnya ya. Valensi Bilox itu hampir sama. Bedanya kalau Bilox pakai plus min, kalau valensi tidak memakai plus min. Cukup angkanya saja. Dan biasanya ditulis ini. Kalau di tata nama, biasanya ditulis dengan angka Romawi. Kalau di namanya ya, nama suatu senyawanya. Oke, misalkan ini FeOH 2 kali.
OH muatannya -1. Kalau muatan berarti 1 min ya, muatannya 1 min, maka bilox dari OH min yaitu -1. Tuliskan di bawahnya, kita pakai bilox ini ya, -1. Karena di sini ada 2 OH min, maka kalikan 2, -1 kali 2 akan menghasilkan -2. Ingatkah kalian pada aturan senyawa aturan penentuan bilox bahwa bilox suatu senyawa harus sama dengan 0. Karena di sini sudah ada -2 supaya hasilnya 0, berarti berapakah bilox dari Fe supaya menghasilkan 0? Hasilnya adalah +2. Maka valensi dari Fe yaitu 2. Biloxnya berapa? +2. Contoh lain, misalnya AlOH 3 kali. Kalian tulis di bawahnya, bilox dari OH yaitu -1. Karena ada 3 OH, maka kalikan 3. Hasilnya -3. Ingat aturan bilox. Bilox suatu senyawa harus sama dengan 0. Maka bilox dari Al yaitu supaya hasilnya 0, di sini sudah ada -3. Supaya hasilnya 0, maka bilox dari Al haruslah +3. Maka valensi Al yaitu 3. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya. Nah, reaksinya jadi ketika suatu senyawa basa kita larutkan di dalam air, maka dia akan terurai menjadi ion-ionnya karena basa ini adalah suatu senyawa elektrolit. Apa itu suatu senyawa elektrolit? Kita akan bahas ya, nanti ada bab tersendiri yang membahas tentang senyawa elektrolit. Di sini akan Ibu jelaskan bagaimana reaksinya di dalam air. Akan terurai misalnya KOH, dia akan terurai menjadi K+ dan juga OH-. Tentang penulisan reaksi kimia seperti ini akan dijelaskan nanti di kimia dasar 1. Ya, ini Bu memberikan pendahuluannya saja ya. Jadi KOH kalau kalau dilarutkan di dalam air dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Berarti ionnya ada apa di sini? K+ dan OH-. S ini berarti fase. Fasenya S itu artinya solid, berarti dia padatan. Aki artinya larutan, aquos artinya larutan, ya. Oke, contoh lain misalkan NaOH. Na berarti akan terurai menjadi Na+ dan juga OH-. Na muatannya kan +1, OH juga -1. Nah, yang ini agak berbeda. CaOH 2 kali. Ca muatannya 2+ kan? Berarti akan terurai menjadi Ca2+ plus 2 OH-. Bu, ini 2 apa maksudnya? 2 ini muncul karena adanya penyetaraan reaksi kimia. Akan kalian pelajari nanti di kimia dasar 1. Jadi supaya jumlah atom di ruas kiri dan jumlah atom di ruas kanan sama, maka harus disetarakan. Karena di sini ada 2 OH, maka supaya jumlah atom di ruas kanan sama, maka juga harus dikalikan 2. Oke, contoh lain misalkan BaOH 2 kali, maka dia akan terurai menjadi Ba2+ plus 2 OH-. Oke, ini untuk pengetahuan kalian ya. Yang terpenting, titik penting, poin penting pada pembahasan kita kali ini yaitu kalian tahu basa itu apa, asam itu apa, kemudian tata namanya kalian bisa. Itu yang paling penting. Sementara reaksi ini adalah sebagai tambahan, informasi tambahan, penjelasan tambahan ya. Poin pentingnya adalah kalian bisa memahami dengan baik tata namanya. Itu poin pentingnya ya. Oke, selanjutnya pembagian basa. Nah, ini perlu juga kalian tahu. Pembagian basa kita kenal ada dua macam. Yang pertama ada basa kuat dan juga ada basa lemah. Ini sangat erat hubungannya dengan elektrolit. Lagi-lagi tentang senyawa elektrolit ya.
Berarti secara umum pengertiannya kalau basa kuat itu ketika kita larutkan dalam air akan terion secara sempurna. Jadi semua akan terurai menjadi ion-ionnya. Tapi kalau basa lemah hanya sebagian yang terion. Nanti akan kita bahas di bab elektrolit. Yang perlu kalian tahu adalah apa saja yang termasuk basa kuat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam basa kuat. Ini wajib hafal, harus dihafalkan ya. Yang pertama ada LiOH, kemudian ada NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CaOH 2 kali, SROH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Ada 8 macam basa kuat, harus hafal ya. Oh ya anak-anak, menurut Ibu supaya kalian bisa lebih memahami bagaimana sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu sambil menonton video ini, kalian sambil mencatat. Biasanya kalau sambil mencatat itu ada sambil merekam memori, merekam penjelasan dari Ibu ya. Jadi ada baiknya kalian membuat catatan. Jadi ketika ada yang lupa, kalian tidak perlu repot-repot membuka laptop dulu atau membuka HP mencari file, tapi kalian tinggal buka buku catatan kalian. Itu saran dari Ibu ya. Jadi Ibu harap kalian bisa mempunyai catatan apa saja nih yang penting, poin-poin penting dari penjelasan dari Ibu. Jadi kalau kalian lupa, kalian mau belajar, tinggal buka buku catatan. Itu ya. Oke lanjut. Basa lemah. Basa lemah, apa saja yang termasuk basa lemah? Basa lemah contohnya berarti semua senyawa hidroksida atau semua senyawa basa selain basa kuat. Oke. Nah, kita masuk ke tata nama basa ya. Intinya tata nama basa itu yaitu nama logam diikuti dengan hidroksida. Ini sama kayak sebelumnya, senyawa oksida. Jadi untuk tata nama basa ini ada 2 macam. Ada sistem lama dan sistem baru. Bagaimanakah tata nama dari sistem lama? Yang pertama, sama dengan nama Latin. Aturan yang kedua, logam dengan satu valensi tanpa akhiran. Kalau pada senyawa oksida kan pakai akhiran I atau O. Sama halnya seperti senyawa basa, kalau satu valensi tidak perlu pakai akhiran. Tapi kalau logamnya punya 2 valensi, maka kalian harus mengikuti akhiran I atau O. Hampir sama ya seperti senyawa oksida. Bedanya kalau oksida dia belakangnya pakai kata oksida, tapi kalau basa pakai istilah hidroksida. Hanya itu yang membedakan anak-anak. Jadi lebih mudah ya karena sudah pernah belajar sebelumnya. Sama, akhiran I untuk valensi yang tinggi, akhiran O untuk valensi yang rendah. Contoh NaOH. NaOH berarti dia namanya karena dia hanya satu valensi. Ingat, golongan 1A, 2A hanya punya satu valensi. Sehingga kalian tidak perlu menuliskan berapakah valensinya. NaOH, apakah namanya? Berarti namanya adalah natrium hidroksida. MgOH 2 kali. MgOH 2 kali, Mg, dia golongan berapa? Golongan 2A. Punya berapa valensi? 1. Oh, karena punya satu valensi, berarti tidak perlu kalian tuliskan angka Romawi. Tidak perlu menuliskan valensinya. Berarti cukup menuliskan magnesium hidroksida. Contoh lain, FeOH 2 kali. Nah, Fe dia punya 2 macam valensi, yaitu 2 dan 3. Karena punya 2 valensi, berarti kalian harus menggunakan akhiran I atau O. FeOH 2 kali. Berarti di sini berapakah valensinya? Pakai cara yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Tinggal lihat. Oh, di sini OH yang terikat yaitu 2. Berarti valensinya adalah 2. Atau bisa juga dengan cara penentuan biloks yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. OH. OH berapakah biloksnya? -1. Karena ada 2 OH, maka menghasilkan -2. Supaya hasilnya 0, maka Fe biloksnya adalah +2. Kalau +2 berarti dia valensi tinggi atau rendah? Valensi rendah. Berarti namanya menjadi ferrohidroksida.
Contoh lain, FeOH 3 kali. Karena di sini OH yang terikat itu 3, berarti valensinya 3. Maka dia valensi yang paling tinggi, sehingga pakai akhiran I. Namanya menjadi ferihidroksida. Cukup mudah ya, hampir sama seperti tata nama pada senyawa oksida. Kita lanjut ya. Lalu bagaimana dengan yang sistem baru? Untuk tata nama sistem baru, sama juga kayak di senyawa oksida. Berarti yang membedakan yaitu dengan angka Romawi. Tuliskan valensinya dengan angka Romawi. Ditulis dengan nama umum, kemudian logam dengan 1 valensi, tidak perlu kalian tuliskan valensinya sama ya. Logam dengan 2 valensi atau lebih, tuliskan dengan angka Romawi dan juga diikuti dengan tanda kurung. Contoh, NaOH, namanya nggak ada bedanya sama sistem lama karena hanya 1 valensi, natrium hidroksida. Begitu juga dengan MgOH 2 kali, hanya 1 valensi namanya menjadi magnesium hidroksida. Nah, yang membedakan sekarang ini FeOH 2 kali. Kalau sebelumnya namanya adalah ferrohidroksida, di sini ingat, lihat aja OH-nya ada berapa. Oh, ada 2, berarti valensinya 2. Pakai nama umum, berarti namanya menjadi besi 2 hidroksida. FeOH 3 kali namanya menjadi besi 3 hidroksida. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi itu adalah penjelasan dari basa. Sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang asam. Apakah itu senyawa asam? Senyawa asam sama seperti senyawa basa. Dia juga adalah termasuk dalam senyawa elektrolit. Maka asam adalah senyawa elektrolit yang mengandung ion H+. Kalau basa hidroksida atau OH-. Kalau asam, ciri khasnya adalah ion H+. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering makan jeruk. Nah, di dalam jeruk mengandung asam askorbat. Itu contoh asam juga. Contoh lain, sering makan bakso, kadang ada beberapa orang yang kalau makan bakso suka ditambahin cuka. Kalian tahu cuka ya? Cuka. Nah, cuka ini kalau di istilah kimianya kita kenal dengan istilah asam asetat. CH3COOH itu adalah contoh asam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa juga mencari contoh lain, contoh dari asam di internet, banyak sekali informasi tentang itu ya. Oke, selanjutnya sifat dari asam sama seperti sebelumnya. Ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Untuk sifat fisikanya, kalau asam rasanya asam jelas ya. Kemudian yang kedua, jika terkena kulit terasa tajam atau korosif istilahnya. Nah, kalau sifat kimia, kalau basa di dalam larutannya, di dalam air, larutannya akan terurai menjadi gugus hidroksida atau ion OH-. Tapi kalau asam, dia akan terurai menjadi ion H+. Kemudian yang kedua, melarutkan logam-logam. Maksudnya bagaimana? Nanti akan kita bahas lebih lanjut reaksinya pada reaksi penggaraman 2. Di semester genap ya, kita akan belajar tentang itu. Kemudian yang ketiga yaitu dapat merubah warna beberapa indikator. Contohnya kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, ini dia gambarannya. Jadi untuk mengetahui, misalkan ini kalian punya suatu larutan. Nah, kalian ingin menguji apakah ini larutan asam, kalian bisa menggunakan kertas lakmus biru. Nah, ketika kertas lakmus biru ini dicelupkan ke dalam suatu larutan yang sifatnya asam, maka kertas lakmus biru ini akan berubah menjadi merah. Ini kertas lakmus biru, awalnya warnanya biru semua ya. Satu kertas ini warnanya biru semua awalnya, tetapi ketika dicelupkan ke dalam suatu larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah seperti ini. Kebalikannya, di sini ada suatu senyawa basa, dicelupkan kertas lakmus merah. Ini pada awalnya sebelum dicelupkan pada larutan basa, kertas lakmus ini warnanya merah semua. Tetapi ketika dicelupkan ke dalam larutan basa, kertas lakmusnya berubah
dari warna merah menjadi warna biru. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Oke, reaksinya sama, di dalam air dia akan terurai. Contohnya HCl akan terurai menjadi ion H+ dan juga Cl-. H2SO4 dia akan terurai menjadi 2H+ plus SO4 2-. HNO3 akan terurai menjadi H+ plus NO3-. Oke, lanjut ya. Nah, ini pembagian asam. Ada pembagian asam agak beda seperti basa ya. Di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama, ada asam yang mengandung oksigen. Dan yang kedua, ada asam yang tidak mengandung oksigen. Untuk asam yang mengandung oksigen, biasanya dia merupakan asam yang berasal dari senyawa oksida seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya ada HNO2, H2SO4, H3PO3, kemudian ada apa lagi? Contohnya H3PO4, dan lain-lain, seperti yang sudah kalian pelajari di senyawa oksida. Yang kedua, ada juga nih asam yang bukan berasal dari asam oksida. Biasa kita sebut sebagai asam organik, karena sering dijumpainya pada tumbuhan atau hewan. Misalkan HCOOH, asam format, kemudian CH3COOH, ini asam asetat, H2C2O4, ini adalah asam oksalat. Nanti ini akan lebih dibahas di pelajaran kimia organik kelas 11 ya. Ini pengantar saja. Oke, pembagian berikutnya yaitu asam yang tidak mengandung oksigen. Berarti asam yang bukan berasal dari senyawa oksida atau asam organik, tidak ada oksigennya sama sekali. Berarti contohnya misalkan ada HF, HCl, HBr, HI. Kemudian ada apa lagi misalnya H2S, itu juga termasuk dalam asam yang tidak mengandung oksigen. Ini berdasarkan strukturnya ya. Lalu, kalau kita tinjau berdasarkan kekuatannya, maksudnya kekuatannya ini berarti hubungannya sama elektrolitan ya, yaitu kita kenal ada dua istilah, ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat, ada 6 macam asam kuat. Ini juga harus hafal apa saja asam kuat. Yang pertama ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Ada 6 asam kuat yang harus dihafalkan. Wajib hafal ya. Lalu asam lemahnya apa saja? Berarti asam lemahnya adalah semua asam kecuali asam kuat. Jadi kalian cukup menghafalkan asam kuatnya, berarti yang tidak termasuk dalam asam kuat itu merupakan asam lemah. Gitu ya. Nah, ini yang harus kalian pahami tentang tata nama asam. Sama seperti tata nama basa, kita bagi dua ya, tata nama cara penamaannya, yaitu ada sistem lama dan sistem baru. Oh ya, untuk tata nama asam, intinya untuk menamai suatu senyawa asam, yaitu asam titik-titik, intinya itu ya, asam titik-titik. Jadi asam plus ion sisa asam, atau dalam hal ini yaitu ion negatifnya apa? Kan tadi asam itu ada H+. Nah, kalau sudah ada ion positif, berarti di situ ada ion negatif. Jadi intinya untuk menamakan suatu senyawa asam, asam plus sisa asamnya apa? Itu ya. Dengan sistem lama, oh ya, maksudnya sisa asam itu bagaimana? Sisa asam itu berarti misalkan HNO3. Sisa asam itu berarti selain hanya, kalau HNO3 kalau hanya hilang berarti tinggal ion NO3-. Nah, itulah yang dinamakan dengan sisa asam. Contoh lain H2SO4. Kalau hanya hilang berarti tinggal SO4 2-. Berarti itulah yang dinamakan dengan sisa asam. Oke, sistem lama. Sistem lama, kalau asamnya berasal dari senyawa oksida, valensi rendah pakai akhiran it, valensi tinggi pakai akhiran at.
Contoh, ada H2SO4 sama H2SO3. Mana nih ya valensi tinggi sama valensi rendah? Kalian bisa menggunakan bilox, ya. Seperti yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Yang bisa kalian tentukan dari H2SO4 biloxnya di sini apa? Yaitu H dan juga O. Bilox O sama dengan min 2 kalikan 4. Berarti ketemu berapa? Minus 8. Minus 8, kemudian selain O ada yang sudah kita ketahui biloxnya yaitu H. Bilox H di sini yaitu plus 1 kalikan 2 berarti plus 2. Plus 2 dengan minus 8 menghasilkan berapa? Plus 2 dengan minus supaya hasilnya 0. Plus 2 dengan minus 8 berarti hasilnya plus 6. Berarti valensi S di sini adalah 6. Berapakah valensi S pada H2SO3? Valensinya berarti berapa bedanya? Min 2 kali 3 min 6. Min 6 di sini ada hanya 2 plus 2. Berarti supaya hasilnya 0, dia S di sini yaitu plus 4. Berarti yang valensi rendah adalah H2SO3. Maka H2SO3 ini namanya asam sulfit. Sedangkan H2SO4 namanya asam sulfat. Gitu ya. Contoh lain, HNO3 sama HNO2. Yang valensinya rendah yaitu yang kalau bisa kita lihat sekilas, lihat yang O-nya paling sedikit. Yang mana? HNO2. Oh, berarti HNO2 ini yang valensi rendah. Maka HNO2 namanya asam nitrit, HNO3 namanya asam nitrat. Untuk mempermudah, tolong ya, ini merupakan tabel dari nama ion, wajib dihafalkan ya. Nah, ini anak-anak, ini wajib kalian hafalkan nama-nama ion. Dengan menghafalkan nama-nama ion ini, kalian akan lebih mudah dalam memberikan nama suatu senyawa asam. Contohnya nanti kalau ada H, jadi yang perlu kalian hafalkan apa saja? Rumus molekulnya. Ya, jadi CO3 dan juga muatannya. Muatannya berapa min? Itu harus hafal. Dan juga nama ionnya. CO32 min namanya ion karbonat. CH3COO min namanya ion asetat. Ada baiknya nama ion-ion ini kalian tulis di buku catatan sambil mencatat, sambil membuat memori, sambil membuat suatu hafalan. Oke, itu ya anak-anak ya. Jadi harus dihafalkan untuk mempermudah kalian dalam memberikan nama suatu senyawa asam. Jadi kalau misalnya nanti ketemu H3ASO3, namanya apa? Asam arsenit. Contoh lain, HBRO4, namanya asam perbromat. Gitu ya. Oh ya, untuk asam yang mengandung oksigen, seperti ini selalu diakhiri at, ya. Ada akhiran at atau itnya. Tapi kalau tidak mengandung oksigen, contohnya ini, diakhiri dengan ida. It at ini tergantung valensi tinggi atau rendah. Nah, khusus buat yang punya beberapa valensi, misalkan ini ya, ClO min, ClO2 min, ClO3 min, dan ClO4 min, dia di sini ada 4 macam valensi. Berarti bukan hanya it sama at, tapi ada tambahan valensi. Jadi ada 4 valensi ya. Valensi yang paling rendah, Ibu tanda ini valensi paling rendah. Yang pertama, valensi paling rendah berarti selain akhiran it ditambah depannya pakai hipo. Kemudian valensi kedua cukup pakai akhiran it. Valensi ketiga pakai akhiran at. Valensi keempat paling tinggi valensinya pakai akhiran at plus depannya per. Kalian juga bisa melihat ini ya, rumus seperti ini di BRO min, BRO3 min, dan BRO4 min. Di sini sudah ada BRO2 min ya. Jadi BRO min yang paling kecil namanya hipobromid. Nanti kalau ada BRO2 min namanya bromid. BRO3 min namanya bromat. BRO4 min namanya perbromat. Ini wajib. Nah, lalu dengan sistem baru, bagaimana sistem baru? Sistem baru
Berarti caranya adalah pakai akhiran at semuanya. Mau valensi berapa aja, pakai akhiran at, tetapi belakangnya diikuti dengan valensi dari unsur non-logam di dalamnya. Contoh, H2 mau H2SO4 mau H2SO3 namanya sama, asam sulfat semua. Yang membedakan adalah valensinya. S di sini valensinya adalah 6, maka namanya asam sulfat 6. Sedangkan H2SO3 namanya asam sulfat 4. Contoh lain, HNO3 dan HNO2. Namanya sama-sama asam nitrat, yang membedakan valensinya. Kalau HNO3 namanya asam nitrat 5, HNO32 namanya, sorry ya anak-anak, ini typo, harusnya asam nitrat juga, maaf ya. Ini harusnya asam nitrat juga. Jadi asam nitrat 3. Maaf, ini Ibu salah ketik ya, harusnya asam nitrat 3. Nah, untuk asam yang sering digunakan yang mana? Yang paling sering digunakan yaitu sistem lama. Mengapa? Karena untuk sistem baru ini ternyata menimbulkan suatu kerancuan karena pakainya at semua. Jadi yang sangat-sangat sering digunakan itu ya yang sistem lama, gitu ya. Nah, ini materi terakhir ya, penjelasan terakhir pada topik basa dan asam ini, yaitu keasaman basa dan kebasahan asam. Apa ini Bu maksudnya? Keasaman basa yaitu banyaknya gugus OH yang terdapat dalam satu molekul basa. Itu namanya keasaman basa. Ada 3 macam, yaitu basa berasam 1. Maksudnya apa basa berasam 1? Berarti basa tersebut mengandung 1 gugus OH. Hanya 1 gugus OH, namanya basa berasam 1. Contohnya NaOH. Lihat, di sini hanya 1 kan? KOH, 1 juga. LiOH, 1 juga. Inilah yang dinamakan basa berasam 1. Berarti basa berasam 2? Betul. Gugus OH-nya ada 2. Itu artinya basa berasam 2. Berarti dia mengandung 2 gugus OH. Contohnya CaOH 2 kali, ada 2 OH. BaOH 2 kali, MyOH 2 kali. Ada 2 gugus OH atau ada 2 gugus hidroksida. Dan basa berasam 3. Berarti artinya basa berasam 3 yaitu basa yang mengandung 3 gugus OH. Contohnya AlOH 3 kali, FeOH 3 kali, dan juga CrOH 3 kali. Dan selain itu, yang terakhir, paling terakhir nih, yaitu kebasaan asam. Hampir sama, yaitu banyaknya atom H. Kalau tadi OH, sekarang kita bicaranya pada asam ya. Berarti kalau di asam apa? H. Banyaknya atom H dalam molekul asam yang dapat diganti dengan atom logam. Intinya berapakah atom H yang terdapat dalam suatu molekul asam? Intinya itu. Ada 3 juga pembagiannya. Yang pertama ada asam berbasa 1, berarti jumlahannya hanya 1. Contohnya HCl, HBr, HF. Tuh. Asam berbasa 2 berarti jumlah atom hidrogennya ada 2. Contohnya H2SO4, H2SO3, H2S. Tuh. Oh iya, tahu dari mana sih Bu ini 2 ini? Kok hanya bisa 2 nih, tahu dari mana? Nah, itu tadi Ibu minta kalian menghafalkan nama-nama ion. Nah, ini anak-anak, makanya Ibu minta kalian menghafalkan ini. Dengan menghafalkan ini semua, kalian bisa membuat suatu senyawa asam. Bisa membuat rumus molekul suatu senyawa asam. Contohnya, apakah senyawa asam yang akan dibentuk dari CO3-2-. Nah, karena di sini muatannya 2-, maka H yang harus terikat adalah 2 juga dong supaya muatannya 0. Maka rumus molekul asamnya yaitu H2CO3. Jadi sekali lagi Ibu minta kalian hafalkan semua nama asam ini. Mulai dari rumus molekulnya, muatannya, dan juga namanya apa. Wajib hafal ya.
karena itu akan sangat mempermudah kalian dan akan kepake sampai nanti ya. Oke, kita lanjut yang tadi. Oh, maaf. Nah, ini ya. Asal berbahasa 3 berarti jumlah atom hidrogennya yaitu 3. Contohnya H3PO4, H3PO3, H3ASO3, dan H3ASO4. Oke, demikian tadi penjelasan Ibu tentang basa dan asal. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Bagi yang ada pertanyaan atau ada yang kurang difahami, silahkan bertanya pada jam pelajaran Kimia Dasar 2. Akan kita adakan diskusi di situ, apa saja yang kurang kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.